Monumen Deklarasi Ahad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dan kami turunkan atasmu kitab sebagai bukti untuk tiap sesuatu. Kita udah sampai di sini ya. Ternyata Gunung Padang itu mengekspresikan ekspresi menahan. Jadi tadinya sujud menahan, ekspresi menahan, makanya pintunya terbuka. Dia menghadapnya ke arah selatan. Pertanyaannya adalah, boleh nggak dibalik begini? Tidak boleh. Mengapa? Dia harus berlawanan arah dengan rotasi bumi pada waktu itu. Dia sepasang dengan rotasi bumi yang lewat di situ. Jadi sholat itu kan kalau ditransformasi ke dalam bentuk putaran yang ke sana, ke arah engsel manusia itu kan, arah engsel. Nah, seperti ini kan, ditransformasi gerakan. Ya, kalau gerakan sholat itu ditransformasi dalam bentuk roda, pertanyaannya adalah rodanya itu mutarnya arah kemana? Itu yang perlu diketahui. Jadi arah putaran sholat itu kemana? Nah, dengan bumi pada waktu itu berputar arah utara, nah makanya Gunung Padang mengekspresikan ekspresi gerak sholat itu ke selatan. Jadi gerakan sholat itu kalau ditafsirkan ke dalam bentuk lingkaran, nah seperti itu gerakan yang arahnya. Jadi arahnya ke sana. Nah, harus bertolak belakang dengan gerakan bumi. Nah, sini kan putaran bumi dulu khatulistiwanya melintasi Gunung Padang. Nah, ini kan begini dulu udah kita buktikan pada seminar. Nah, yang melihatkan putaran sholat berlawanan arah dengan putaran bumi, ya perhatikan kata-kata ini, yang melihatkan putaran sholat berlawanan arah dengan putaran bumi adalah roda gigi sholat. Nah, kalau Anda mengerti roda gigi sholat. Jadi ada fenomena roda gigi sholat di Gunung Padang. Putaran sholat itu harus berlawan arah dengan putaran bumi. Dan itu informasinya. Maka itu situs Gunung Padang tidak bisa dibalik. Kalau dibalik dia jadi salah. Nggak boleh dia searah. Nih, putarannya berlawanan arah. Ini hukum fisika, hukum di alam, dan bersifat aksioma. Itu ada di roda gigi sholat. Selama ini belum ada yang melakukan kombinasi sholat dengan bumi. Ekspresi menahan. Jadi putarannya itu ke sana dia. Dia bilang putaran sholat itu ke sana. Anda ngerti nggak di sini ada putaran bumi terbalik dari sana? Dan itu ada di Borobudur. Di Borobudur ekspresi sujud ini menghadapnya ke utara. Anda boleh cek. Ingatkan ada putaran lagi 5. Di mana itu? Kalau buminya bersujud ke sana, ke utara, berarti di kulit bumi itu ada putaran 5. Ini dia. Bumi bersujud ke utara, maka putaran sholatnya berputar ke selatan. Itu informasinya di Gunung Padang. Putaran berlawanan arah. Itu bersifat aksioma. Bahkan di Prambanan kita menemukan roda gigi 17. Wow. 17 ini kan 17 rakaat. Gak gampang saudara membuat sesuatu yang bersifat prima. Bilangan prima kan 17. Biasanya kan kelipatan 2, 4, 8, 16. Ini 17 saudara. Nah ini dia. Kombinasi roda bumi itu, KPK dari 234. Ini pelajaran roda gigi sholat. 234 KPK-nya adalah 12, maka bumi itu giginya 12. Nah, subuh giginya 6.
Kalau Anda putar bumi ini sekali, yang subuh itu pasti putarnya 2 kali dan itu berhubungan dengan Ar-Rahim. Sedangkan yang maghrib itu yang 4 giginya, putarannya pasti 3. Nah, dia berhubungan dengan kata Allah yang 4 huruf. Jadi gigi dari roda gigi sholat ini sama dan sesusun. Bukan hanya sekedar sama ya, sama dan sesusun dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ini karakter dari Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Anda yang tahu karakter Bismillahirrahmanirrahim siapa? Itu. Makanya perlu dikasih tahu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa dikasih tahu bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu dari Sulaiman? Yang tahu karakter Bismillahirrahmanirrahim itu Sulaiman. Ya, maka itu zuhur dan asar itu boleh dijamak. 3 dan 3 ini jadi Ar-Rahman dia. Dan maghrib dan isya dijamak juga jadi bismillah. Akhirnya kita dapat alasan kedua mengapa situs Gunung Padang itu 5 teras, bukan sekedar dia menunjukkan rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, dan zakat. Dia juga menunjukkan gigi dari roda gigi sholat ini. Sekaligus dia menunjukkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu Ar-Rahim itu disendirikan, diturunkan ke bawah di Gunung Padang karena dia tidak bisa dijamak kemana-mana, berpisah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di teras 1 dia. Nah, gerakan ini seperti ini dia. Nah, keren kan? Nah, ini udah keluar di TPI dulu. Udah keluar di televisi dulu, di TPI dulu. Zaman TPI masih hidup. Ya, ini luar biasa roda gigi, dan yang bikin dahsyatnya roda gigi ini diambil lewat peristiwa Isra Mi'raj. Dan Nabi bolak-balik 10 kali untuk menguranginya dari 50 jadi 5. Ini luar biasa dan umat Islam harus melestarikan ini. Ini boleh jadi model mesin piring terbang yang ada di pilar Al-Quran. Nah, Anda sudah lihat belum adanya monumen deklarasi Ahad di sana? Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya teras-teras itu adalah pecahan dari kata dan huruf ini. Itu dia. Jadi teras 1 itu Ar-Rahim. Teras 2 dan 3 Ar-Rahman. Sehingga sana itu Bismi. Nah, Allah ingin membuat kalimat yang bisa dilihat. Selama ini kan Ahad itu cuma dikatakan Ahad, cuma kata-kata. Kemudian ditulis lagi pakai huruf Ahad. Tapi Ahad itu dibikin dalam bentuk monumen terjadi di Gunung Padang. Makanya batu ujian itu 1. Kan kalau kita tanya kenapa harus 1? Kalau 2 kan boleh saja batu ujian kan.
Nah, begitu juga pilar Al-Quran. Kalau di pilar Al-Quran di situ 2 kan boleh saja. Tapi mengapa takdirnya di pilar Al-Quran 1 dan di Gunung Padang juga 1? Nah, kenapa 1? 1 itu ahad. Ya kenapa? Karena dalam relasi ini dia terhubung dengan kalimat kata Allah. Nah, di sini ada monumen ahad. Monumen jadi kata ahad dalam bentuk monumen. Nah, itu yang saya maksud dengan monumen deklarasi ahad. Ini luar biasa. Jadi Anda datang ke Gunung Padang itu tidak hanya ngumpul-ngumpul saja. Anda bisa melihat monumen deklarasi ahad. Makanya ayatnya kan seperti perintah, katakan Allah itu ahad. Ya, Allah bikinkan monumennya di Gunung Padang. Ini kan keren, saudara. Jadi Anda sekarang paham mengapa harus batu ujian itu 1 saja. 1 itu ahad. Karena dia adalah monumen deklarasi ahad. Jadi teras 4 itu. Isinya cuma 1 itu. Ahad. Ini keren. Itu dia. Nah, kebetulan waktu Pak Bambang bikin video ini, di situ masih kosong, lagi direnovasi, barangkali lagi dibetulin atau di mana. Dia memang bisa diangkat. Kosong dia. Monumen deklarasi ahad. Monumen deklarasi ahad. Jadi roda gigi sholat itu ada digambarkan di Gunung Padang. Masalahnya kan sekarang ada yang bilang bumi itu datar katanya. Enggak, bumi itu bulat. Karena ada kororin, makin kororo. Kororo ini dilihat pakai mikroskop itu bulat dia. Kalau bumi ini sudah dilihat orang waktu dia pergi ke bulan. Kororo. Jadi kororo itu bulat. Atau siapakah yang menjadikan bumi kororo? Itu dilihat dengan mikroskop, ternyata kemudian kami jadikan dia nutfah di dalam kororim makin kororo. Kita lihat mikroskop, kororo itu bulat. Selesai. Nah sekarang bagaimana bersujud itu bisa dikatakan berputar? Ini bersujud kok berputar ya? Kalau Anda meletakkan atau menancapkan satu balok di Gunung Padang, Anda akan menemukan bayangannya dari kanan dan kiri. Bersujud katanya. Akan beredar bayangannya dari kanan dan ke kiri. Itu adalah bersujud. Bayangan ini akan bergerak ke kanan dan ke kiri katanya. Ya dia kalau pindah ke kiri dia pasti mutari bendanya kan. Itu bersujud dikatakan. Melenggang bayangannya dari kanan dan kiri itu bersujud. Bayangan kalau melenggang ke kanan dan ke kiri dia pasti mutar. Ya secara matematis kayak gini dia. Jadi bersujud itu berputar. Ada ayatnya jelas. Nah di alam BBC sudah pernah melihatkan rumah-rumah rayap itu kan kayak gedung-gedung. Nah ini dia. Anda lihat. Nah bayangan itu mutarin badannya kan. Nah itu ekspresi bersujud berputar. Melenggang bayangannya dari kanan dan kiri.
adalah bersujud. Jadi clear, bumi bulat, bersujud adalah berputar. Jadi salat itu bisa ditafsirkan sebagai putaran kalau ditransformasi ke roda gigi. Anda lihat semua putaran roda gigi salat ini berlawanan arah dengan putaran bumi. Bumi giginya 12, subuh giginya 6, maghrib giginya 4. Dan itu berhubungan dengan huruf-huruf kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dia 5 juga menyatakan teras di Gunung Padang. Ahad, monumen deklarasi Ahad. Nah, deklarasi Ahad itu kan kurang lebih kan tanggal 29 saya buat. Berhubungan dengan tsunami tanggal 26 kan. Nah, itu hari Ahad terulang sebanyak 9 kali, saudara. Pertama itu gerhana bulan total hari Ahad. Gerhana matahari total hari Ahad. Nah. Kemudian Idul Adha hari Ahad. 1 Muharram hari Ahad. Maulid Nabi hari Ahad. Isra Mi'raj hari Ahad. Nuzulul Quran hari Ahad. Idul Fitri hari Ahad. Nah, di jumlah saudara dia menjadi 7 kali 19 ketika masuk tanggal 14 Zulhijjah ini, 26 Desember 2004. Tsunami Aceh. Mungkin ini peringatan untuk generasi ini untuk membiasakan mengatakan Ahad, jangan minggu, seminggu, sepekan. Dan ternyata juga meninggalkan monumen deklarasi Ahad. Cuma pada waktu itu kita tidak memahami monumen itu. Ini dia monumen deklarasi Ahad. Semuanya musnah kecuali satu. Jadi ini seperti mengatakan Ahad, monumen deklarasi Ahad. Dulu kita nggak paham. Jadi monumen deklarasi Ahad itu pernah ada juga dulu dalam bentuk sebuah masjid yang ditinggal satu. Itu deklarasi Ahad tanggal 29 Desember. Deklarasi Ahad. Dan kami turunkan tasemu kitab sebagai bukti untuk tiap sesuatu. Ternyata 30 tahun yang lalu sebelum tsunami, saya ternyata sudah membuat benda yang mirip dengan monumen deklarasi Ahad ini. Tanggal 29 bulan 12 1990. Nah, saya buat, saudara.
persis seperti Monumen Deklarasi Ahad. Tahun yang lalu Anda bayangkan. Belas 29 Desember 1960, 29 Desember 2020, Monumen Deklarasi Ahad. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu, disediakan kebaikan dan tambahan. Serta wajah-wajah mereka tidak tertutup kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itu ahli surga dan mereka kekal padanya. Yunus 26. 29 Desember 2020. Barakallah bagi mereka yang mendorong gerobak